Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh Masjid Raya yang ambo hormati, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kekuatan kesehatan yang masih diberikan Allah kepada awak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan tafsir Al-Quran Surah Ali Imran ayat 42. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikah ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam, iqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatlah, kanalah ketika malaikat berkata, kasih malaikat berkata menyampaikan wahyu Allah kepada Maryam. Kata malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Allah telah mensucikan kamu. Allah telah melebihkan kamu di atas segala perempuan di seluruh alam di waktu itu. Dilanjutkan kata malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, taatilah oleh kamu akan Tuhan kamu. Sujudlah Maryam, rukuklah basamu orang-orang nan sujud. Tu penggal tu firman Allah. Iko berkaitan dengan Maryam lai caci.
yang sabalunyo Nabi Zakaria jo Nabi Yahya. Nabi Zakaria labau muasa 120 tahun. Ndak kama mungkinkan lai mempunyai anak. Awak lagai, awak latu, awak lagoyoh. Yang bini mandua. Frustasi, patah semangat, bahaso indak kamampunyai anak lain. Lalu dek mancalik Maryam yang dijago, yang dipelihara, yang diletakkan di dalam kamar, di dalam mihrab. Dek mancalik, dek memperhatikan, dek membuktikan adonyo makanan tanpa ado orang namagi, tak bayanglah di situ kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Ndak ado orang nan manta, ndak ado orang namagi Maryam ko makanan. Lai diagi oleh Nabi Zakaria di saat mantakan makanan, Allah ado sajo makanan di sinan, indak masuk akal. Tetapi dengan kekuasaan Allah, makanan ado. Sempat Zakaria bertanya, wahai Maryam, bima engkau mendapatkan makanan seperti itu? Min indillah, dari Allah. Yo Allah nan manta langsung. Yo Allah nan manta langsung. Indah. Tentu melewati malaikat. Talata makanan risiko. Lalu tentu taman-manuang Zakaria. Yo kekuasaan Allah. Kalau Allah nambah buih, ndak bisa seorang pun yang akan menagahan. Indah kata Allah, indah. Iyo kata Allah, iyo. Dengan hal yang seperti itu, Zakaria timbul pula keyakinan berdoa kepada Allah. Timbul percaya diri. Untuk berdoa kepada Allah supaya dapat lo seorang anak. Berdoa kepada Allah, ya Allah tolong beri aku keturunan ya Allah. Langsung dijawab oleh malaikat. Zakaria, Allah memberi kabar gembira kepada kamu. Kamu akan didatangkan seorang anak yang bernama Yahya. Tak tu kekuasaan Allah dan janji ah. Wah, kaji kekuasaan Allah. Ba'alo kekuasaan Allah di Maryam kau. Itulah. Kau ceritanya ke Maryam. Wahai Maryam, kata malaikat, engkau adalah manusia pilihan. Manusia pilihan. Jadilah dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak wanita yang lahir dan dari sekian banyak wanita yang akan dilahirkan oleh manusia, maka Maryam adalah pilihan Allah, berartilah diutus oleh Allah melewati ibunya. Nak hamil sekedar hamil itulah nak. Kalau awak baca ayat ikut kau,
lah dipersiapkan oleh Allah, si Maryamku lah dipersiapkan oleh Allah. Ibunya anak diinginkannya, yang diinginkan oleh ibunya kan anak laki-laki, supaya bisa mengabdi kepada Allah melewati Baitul Maqdis. Dididiknya di sana. Tetapi yang lahir siapa? Dusi. Kata Allah, ikutin nan berkehendak. Kata Allah, Inna Allah astafaki. Wahai Maryam, engkau telah dipilih oleh Allah untuk lahir ke dunia, telah dipersiapkan. Itu nang Maryam tu nak caci Watahharak, dan engkau itu adalah orang nan suci, dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Indah ada dosa yang akan hinggap dan menghinggapi di Maryam. Nak ada dosa, suci dari lahir sampai gadang suci. Wastafak alan nas alan nisa'il alamin. Inyoko dipilih oleh Allah dari sekian manusia. Itu nanti Maryam nanti awak kepilihan Allah. Itu Allah yang tahu. Jadi oleh sebab itu Maryam, engkau adalah pilihan Allah. Engkau adalah yang disucikan oleh Allah. Engkau adalah pilihan Allah dari sekian manusia yang ada di alam di dunia. Kata Allah, iqnuti, taatlah, patuhlah kepada Allah. Sujudlah, rukuklah, bahasamu orang yang rukuk. Berarti disuruh sembahyang. Suruh sembahyang. Tak katalah caci. Apabila saja ibadah sembahyang tu di waktu di Nabi Muhammad seindah. Di waktu alun lahir Nabi Isa Lailah lah disuruh oleh Allah sembahyang. Tak kata bana wajibnya sembahyang nak caci. Jadi mari kita kuatkan diri awak, hati awak untuk tetap melaksanakan sembahyang. Lalu mau pasingke ceritanya caci. Mau sabutkan saja artinya ayat selanjutnya. Kata Allah, itulah sebahagian dari berita-berita gaib yang diwahyukan kepada engkau Muhammad. Artinya apa? Ayat itu turun ke Nabi Muhammad. Tujuannya supaya Nabi Muhammad mengetahui berita dan cerita sebelum beliau lahir. Seolah-olah Nabi Muhammad itu menyaksikan Maryam dan Nabi Isa. Takatulah. Tunan kata Allah, "Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik." Hei Muhammad, sengaja ada memberitakan kepada engkau tentang Maryam supaya engkau tahu ceritanya. Kisah Maryam itu seolah-olah engkau tu hadir di saat itu. Allah hadir, Allah ada Nabi Muhammad di waktu Maryam tu caci. Allah ada. Tapi dengan diceritakan oleh Allah, dengan dikisahkan oleh Allah, seolah-olah Nabi Muhammad hadir di saat itu. Tak kata bana untuk
menguatkan hati Nabi Muhammad. Cubalah cacik, kalau awak baca itu atau orang baca itu, jaleh cerita itu seolah-olah tabayang dia awak, seolah-olah awak hadir di sini, seolah-olah awak satu di sini. Terkatulah. Lalu di ayat yang ke-45 kata Allah melalui malaikat Jibril, malaikat berkata, "Ya Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita gembira kepada kamu tentang sebuah kalimat, yaitu dengan kedatangan Isa." Jadi Maryam kolah gadis, kalau tabayang ada dari keteknya cecek. Kalau di dalam ayat koko keteknya baru masih di pangkuan amma babawa kamasaji tibo di piring-piring atau di muka masaji itu dalam Al-Quran kana iko anakmu ambo sarahkan kepada pengurus masaji untuk memelihara, untuk menjaga untuk anak ambo, menjaga anak ambo yang namanya si Maryam. Taat karena ikut nazar ambo. Coba kata bayang pak deh, kau ada induk nak datang dari luar tak sini. Lalu anak kata mak induk Maryam kah? Iko ambo sarahkan kepada Zakaria. Nah lain menuntui. Oh, nak usah ke Zakaria karena Imran itu imam masaji. Oleh sebab itu kami juga berhak untuk memelihara anak ibu. Pasti Rabu dulu cecek. Kalau bantu itu wa undi mik pena. Kalau dalam Al-Quran kona cecek baca-baca cerita itu mik pena. Akhirnya siapa nama pe undian Zakaria dijago gadis sampai gadis lah gadihnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kata malaikat, "Ya Maryam, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepada kamu, yaitu dengan kedatangan Al-Masih Isa putranya Maryam bin Maryam." Kalau tiba Jawa sebenarnya ada ndak bin Maryam. Tapi maaf berbicara mau caci. Kalau ada anak nan lahir indak diketahui ayah lah, anak nan lahir di luar nikah indak diketahui ayah lah, antasia kolah apa antasia kolah ayah indak diketahui, maka kama dinasabkan seorang anak itu kepada ibunya. Tu kok ada nak caci ya? Maaf mau mengecek, kami nak ada buku nikah dululah. Kini kami kemambuik buku nikah. Buku nikah kami nak ada dululah. Aba alai. Dindak tantulu siapa maka dibuatlah. Aisyah bin Fatimah. Tak kata lagi kira. Aisyah anak si Fatimah. Sabananya kalau kan Aisyah binti siano aku nak bin. Tak kata nak caci. Jadi aku nak sama dia orang nan apa ko dah.
orang nan indak punya apa, memang ikolah dipersiapkan oleh Allah untuk lahirnya Nabi Isa. Nah, tu di dalam Al-Quran, seorang anak yang tidak diketahui ayahnya, maka nasabnya hanya kepada ibunya. Kepada ibunya. Tak tahu siapa Nyol po atermana ambo maaf mo cacia mo singgo sete. Ada seorang anak lahir, lalu nyo hamil dulu. Setelah hamilnya baru nikah. Maka anak itu bukan dinasabkan kepada apa nan menghamili itu, tetapi kepada induk tu enak. Anak yang lahir akibat pernikahan yang tidak sah, maka anak dinasabkan kepada induk bukan kepada apa nan menghamili laki-laki nan menghamili jago. Satu, lahir anak beko, lahir anak padusi beko, lagadang lagadinyo, indah ada hak dari apa nan menghamili jago untuk menjadi wali nikah. Le paham cacik deh. Lai paham deh ko gak apa setek ko ha. Lahir anak padusi. Labau mua 20 tahun nyo beko, lalu nyo akan nikah dengan laki-laki na lain. Indak berhak apa biologisnya untuk menjadi wali nikah. Dek malu beko, awak aja nak jadi wali nikah, tak boleh. Wali nikahnya wali hakim, kepala KUA atau penghulu. Itu akibatnya. Tambah cilik akibatnya. Mati nan padusi. Anak cako anak padusi ke mati. Ini orang kaya. Punya rumah, punya harato, punya oto. Nan apa biologisnya indak berhak untuk menerima warisan. Ada yang dapat lonah dari anak dega, ndak boleh. Apa mati? Apa biologis dega? Ba anak dapat warisan indak. Ndak dapat warisan, artinya tidak ada waris mewarisi antara bapak biologis dengan anaknya. Kata-kata akibatnya nak cacik. Jadi intinya, kalau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, walinya bukanlah apa biologisnya, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada waris mewarisi. Masuk kaji cik. Lalu balik ke Maryam deh. Allah telah memberikan kabar gembira kepada engkau Maryam dengan kelahiran seorang putra yang bernama Isa. Isa itu siapa? Orang yang terkemuka di atas dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kata Allah di dalam Al-Quran ayat yang ke-46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan minas salihin. Nabi Isa tu inyo akan pandai mengecek kepada manusia fil mahdi, masih di dalam ayunan. Dikira cecek tak payah adek. Dalam ayunan baru
Allah lah menyampaikan kepada Maryam, "Oi Maryam, lahir beko anak kau namanya Isa. Lalu beko di dalam ayunan baru, dalam kau pangku-pangkunya baru, inyolah pandai mengecek kepada manusia." Nah, itu kekuasaan Allah nak cacia. Awak umur bara anak pandai mengecek. 1 tahun kecek. Mak, tu barunya. Itu nan Nabi Isa nak cacia. Lah disampaikan oleh Allah, "Wahai Maryam, jangan raguna. Kau manusia pilihan, akan lahir seorang anak beko laki-laki nama Isa. Isa itu nyo di dalam ayunan baru, di dalam pangkuannya baru, inyo Allah pandai beko mengecek ke manusia." Nah, dan Isa itu adalah orang yang pilihan. Anan kato Maryam, "Ya Allah, ambo akan melahirkan seorang anak, samantaro ambo ndak pernah disentuh oleh seorang laki-laki." Kau jangankan nyongkan berhubungan suami istri, disentuh saja belum pernah nyong oleh laki-laki le. Akan mendapatkan anak ambo ya Allah. Dijawab oleh Allah, qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Allah akan menjadikan sesuai dengan kemauannya. Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Calik dalam surah Ali Imran ayat yang 47. Kata Allah, "Hai Maryam, jangan engkau ragu, jangan engkau cameh, jangan engkau bimbang. Kalau Allah akan berkehendak dari sesuatu, Allah bisa saja. Allah ingin menjadikan sesuatu bisa saja. Idza qada amran," kata Allah, apabila dia berkehendak untuk menetapkan sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu, tukui Allah itu hanya mengatakan kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Sekejap aja cik, ndak berulang lah. Jadilah, alunya jadi lela. Jadilah, alunya jadi lela. Jadilah, alunya jadi. Ndak takatung lah, ndak berulang-ulang. Jadilah, jadi sekali. Bahkan di dalam tafsir itu capek kejadian ciptaan Allah daripada kejapan mata manusia. Itu kekuasaan Allah najacia. Jadi intinya kembali kita kepada bagaimana kekuasaan Allah. Dan di luar kemampuan manusia, bisa saja Allah menciptakan, bisa saja Allah menjadikan. Oleh sebab itu, tauhid awak kepada Allah tetap dipakui. Berapa dan betapa pun kuat dan banyaknya kita beribadah kepada Allah, lah rompong dewa sampai sujud di sembahyang. Ndak ada hari nan indah awak berpuasa. Tetapi kalau tauhid kita kepada Allah goyang, akidah kita kepada Allah goyang, jiwa pun akan tabau goyang. Jadi pondasi akidah. Kalau akidah awak kuat kepada Allah, keyakinan kita kuat kepada Allah, insya Allah ibadah awak akan menjadi kuat. Jadi mana dahulu ibadah daripada akidah adalah akidah. Kalau Allah berkehendak,
kun fayakun. Tunangkannya. Jadi jangan awak ragu, jangan awak came. Yang penting dipakui pondasi akidah awak kepada Allah. Kuikan sinyal awak kepada Allah. Beribadah ibadah itu untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Allah berbuat di luar kekuasaan manusia biasa. Lah, jadi itu kisah pagi tentang Maryam. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.